Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan yang sangat berharga ini dalam forum yang terhormat. Kegiatan konferensi desa andalan menjadikan desa semakin berkilau. Ya. Saya kira ini satu judul yang sangat positif ya, karena sudah pasti dengan judul ini desa sudah berkilau ya. Cuman dengan konferensi ini kita ingin semakin berkilau. Saya kira ini satu kesempatan yang baik saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman sekalian, dan tentunya yang namanya isu desa ini selalu dinamis. Dan suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke, saya lanjut ya. Selalu dinamis dan kita perlu update terus sesungguhnya karena regulasinya juga sangat dinamis begitu ya, sehingga kita bisa mengupdate melalui berbagai forum informasi seperti ini, dan saya kira positif ya, kita difasilitasi oleh Super K, dan saya sangat bahagia karena ini kesempatan juga bagi saya untuk mendapatkan informasi ilmu dari teman-teman sekalian. Kalau lihat judulnya ya, strategi mengembangkan desa, ini kalau kita belajar ke teman-teman wartawan gitu ya, 5W 1H gitu ya, judul ini sebetulnya H gitu ya, what, why, where, who, when, how gitu ya. How, jadi how, bagaimana. Tapi dalam sebuah narasi tulisan tentu tidak cukup hanya how. Kita perlu sebuah penjelasan apa sesungguhnya, bagaimana, siapa, kapan, dan lain. Maka pada kesempatan kali ini kita perlu apa istilahnya barangkali menyamakan persepsi. Yang kedua yang ingin saya hantarkan sebelum kepada materi pokok. Jadi isu desa ini memang sekarang sedang sangat digandrungi ya, karena memang terlebih juga dikaitkan dengan berbagai narasi seperti ini, kayak mengembangkan desa, desa wisata, wisata desa dan lain-lainnya. Kendati demikian sebetulnya istilah desa dan kata-kata yang menyertai atau sebelumnya itu bagi entitas tertentu itu sudah punya makna tersendiri. Sehingga ketika kita ingin bicara pada sebuah forum yang lebih luas, kita perlu ada semacam penjelasan terlebih dahulu agar kita punya kesamaan persepsi. Itu barangkali pada kesempatan kali ini dengan judul seperti ini, saya kira saya akan bicara dari konteks persepsi atau perspektif regulasi yang ada begitu, sehingga nanti teman-teman silahkan memposisikan apakah memang on the track dalam regulasi ini atau memang punya perspektif lain, dan itu juga bukan persoalan salah atau benar, tapi ini persoalan prioritas dari masing-masing entitas gitu ya. Saya share ya anunya ya. Baik Pak. Nah ini jadi saya sudah jelaskan ya mengenai judul tadi. Nah ini kenapa kita bicara desa ya? Kenapa bicara desa itu menjadi penting? Nah memang tentu penting ya kita bicara desa itu, karena kita sebagai anak bangsa kita melihat harus terlibat di dalam persoalan-persoalan bangsa. Dan desa ini adalah salah satu poin yang bisa menjadi ladang pengabdian kita, dan memang di situ juga terletak ada berbagai permasalahan yang ada. Kalau kita lihat dari data kemiskinan, ini sebagai background ya, why gitu ya. Dari data kemiskinan, itu kemiskinan kita di Indonesia ini sesungguhnya berakar di pedesaan. 65% penduduk miskin itu ada di pedesaan. Sehingga ketika kita bicara pedesaan, maka sesungguhnya sudah cukup besar kontribusi kita pada persoalan bangsa, negara. Gitu ya. Dan tentunya kita juga isu kemiskinan ini sebagai cermin juga tentang adanya sebuah kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Permasalahan klasik ini sebetulnya saya kira tidak harus ditanggapi secara pesimistik gitu ya. Dan kita harus tetap optimis karena semangat dari para pihak cukup besar dan terus ada gitu ya. Terlebih dengan kehadiran Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Ini poin pokoknya yang perlu kita garis bawahi dengan ketika kita bicara desa gitu. Kita bisa berangkat dari undang-undang ini dahulu sebelum ada undang-undang lain yang tentu bicara isu desa juga. Undang-undang ini harus menjadi basis awal ketika kita bicara desa.
Dan ini babak baru sesungguhnya karena dulu desa itu diatur dalam undang-undang yang lain, hanya 1-2 pasal saja. Tapi ini sudah menjadi satu undang-undang tersendiri tentang desa. Terlebih kita tahu bahwa di dalam undang-undang yang baru terkait dengan Omnibus Law tadi, Omnibus Law ya, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kita semua tahu bahwa di sana disebutkan tentang badan usaha milik desa. Jadi ketika kita bicara tentang desa, ada 2 undang-undang paling tidak yang harus kita rujuk tentang desa, dan ada yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini satu semangat baru yang kita harus cermati dan akan sedang berdampak pada hari-hari ini teman-teman di desa, saya kira. Pada isu BUMDes, pada SDGs gitu ya, dan beberapa poin lain yang menyangkut kelembagaan ini. Dan tentunya juga kepada teman-teman yang sekarang juga ikut concern pada persoalan desa. Dan tentunya kita juga cukup senang bahwa pimpinan pemerintahan kita, pimpinan negara kita sesungguhnya sudah lama menjadikan desa sebagai prioritas ya. Pak Jokowi pada kabinet kerja yang pertama, kita bisa lihat di visi misi waktu kampanye beliau, dan itu diterjemahkan ke dalam RPJMN 2015-2019. Di situ beliau membuat sebuah istilah dengan nawacita, ya, 7 program prioritas. Ini isu desa ini ada di nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Itu sudah lewat ya. Nah, beliau menegaskan kembali pada periode keduanya dalam visi misi, dan sudah dicantumkan di dalam RPJMN 2020-2024, ada di dalam prioritas nasional kedua, masuk ke dalam isu pada mengembangkan wilayah dan mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Jadi isu desa di RPJMN itu diletakkan dalam konteks pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dan itu kalau konteksnya di Kementerian Desa itu masuk ke prioritas keempat atau kelima ya, yaitu pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan kawasan transmigrasi. Nah, ini beberapa landasan why gitu ya, kita sekarang fokus pada desa. Kalau kita bicara RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional, artinya nasional. Secara nasional kita harus komit. Pemerintah pusat, kementerian lembaganya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tentunya komponen masyarakat dan seluruh stakeholder lain. Ketika ini menjadi komitmen pimpinan kita, maka bisa menjadi rujukan sebagai dasar kita berkomitmen dan berperan gitu ya. Nah, ini sebagai data saya kira nggak usah dibahas ya. Nah, ini apa itu desa begitu ya. Nah, ini teman-teman saya kira sudah sangat dekat dengan isu desa, dan ini sebetulnya seperti sebuah puzzle saja gitu. Kita harus menjadikan ini sebagai kesatuan perspektif, persepsi, karena kalau enggak kita akan masuk kepada sebuah pemahaman yang parsial begitu ya. Tentunya kemarin Ibu Reni di pertemuan pertama bersenandung tentang desaku yang kucinta begitu ya. Ini satu cara pandang umum bahwa memang kita melihat desa itu seperti kampung halaman, karena di sana ada ayah bunda, handai tolan, dan desanya permai. Begitu. Tapi itu tidak cukup hanya sebatas itu. Itu persepsi umum bahwa desa itu tempat yang kita rindukan. Ya. Yang berikutnya, saya kira kita bisa melihat desa itu dalam konteks sebagai wilayah atau perdesaan. Dia hanya sekedar ya wilayah gitu aja, hamparan atau satuan wilayah yang berciri khas desa begitu. Tidak melihat adanya organisasi, tidak melihat adanya sebuah nilai-nilai kelembagaan yang ada di sana. Berikutnya ada juga yang mempersepsikan desa sebagai pemerintahan. Di situ hanya melihat di situ ada pemerintah desa, ada badan perwakilan desa, ada lembaga kemasyarakatan desa, RT RW dan lain itu dalam konteks pemerintahan, dalam konteks regulasi, dalam konteks pembangunan desa dan lain-lain. Dan ada juga yang melihat desa dalam perspektif sektor. Kalau kita bicara sektor berarti kementerian lembaga ya. Jadi kementerian lembaga itu di dalam RPJMN pun punya prioritas, punya tanggung jawab moral kepada presiden untuk memastikan target-targetnya di dalam isu sektor itu tercapai. Misalnya Kementerian Pertanian punya kewajiban untuk mencapai adanya swasembada pangan misalnya. Maka dia bertanggung jawab bagaimana agar ketersediaan pangan atau beras dan lain-lainnya itu dipastikan ada begitu, dan sehingga dia punya punya agenda-agenda tentunya di desa ya, karena yang namanya pertanian itu banyaknya di desa begitu ya.
pertanian dalam arti luas ya, ada peternakan, ada perkebunan dan lain-lain. Nah, itu ketika sektor itu bicara seperti itu, desa kadang-kadang semata-mata hanya sebagai lokasi saja. Tidak melihat bahwa di situ ada pemerintahan, tidak melihat di situ ada entitas lain yang punya kesatuan masyarakat hukum gitu ya. Dan itu kadang-kadang didesain langsung ya arah kebijakan program itu pada kelembagaan di tingkat desa. Misalnya di pertanian ada sampai pada kelompok tani dan lain-lain. Kelompok tani seolah-olah terlepas dari isu pemerintahan desa, isu desa dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya tidak harus seperti itu. Dan itu di kehutanan juga sama gitu, ada perhutanan sosial. Mungkin di teman-teman di pariwisata ada Pokdarwis dan lain-lain. Nah, itu ketika Pokdarwis itu lepas daripada isu desa, maka dia seolah-olah tidak terikat pada kebijakan di desa. Padahal hari ini kita harus melihat bahwa desa itu sebagai suatu yang diatur oleh Undang-Undang Desa. Nah, barangkali kita bisa melihat ya, ini ada babak baru itu di dalam Undang-Undang Desa. Kita punya pengertian kalau kita bicara desa itu adalah bisa termasuk desa atau desa adat. Kita di Bali ada desa yang punya nilai-nilai yang yang sudah mengakar lama begitu sebelum Indonesia merdeka bahkan. Jadi ada desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum ya. Dia memiliki batas wilayahnya, berwenang untuk mengatur artinya membuat peraturan perundangan sesuai dengan lokalnya, mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tetap melekat dalam konteks NKRI ya. Nah, di luar itu, di Undang-Undang Desa kita juga menyebut kawasan perdesaan. Ini kawasan perdesaan itu adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian ya, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Jadi tidak hanya budidaya, tapi pengelolaan sumber daya alam, termasuk wisata perdesaan ini termasuk dalam kategori ini. Dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, ya, seperti itu. Nah, ini saya ingin jelaskan situasi hari ini, kalau kita bicara desa berdasarkan aturan baru, yang saya kasih tanda merah ini bahwa ini saya tidak ingin jelaskan semuanya karena ini takut menyita waktu. Tapi yang pasti desa hari ini mempunyai ajas utama yaitu rekognisi dan subsidiaritas. Ini yang kadang-kadang orang lupa tentang ini dan orang lebih asik dengan isu dana desa misalnya. Ini kalah pamor gitu. Padahal kalau kita mendalami, mengeksplor peluang yang diberikan oleh undang-undang ini tentang rekognisi dan subsidiaritas, ini justru akan membuat potensi-potensi ekonomi, potensi-potensi nilai-nilai lokal di desa itu bisa berkembang. Rekognisi itu semacam pengakuan atas hak asal-usul. Gitu. Kalau kita punya nilai-nilai lama yang bisa direvitalisasi, bisa dikembangkan di sini. Dan subsidiaritas itu kewenangan lokal ya untuk mengatur desanya gitu ya. Kewenangan berskala lokal ya untuk melalui keputusan lokal untuk mengatur masyarakat desa itu sendiri. Jadi misalnya kita punya kepentingan di desa itu, kalau di desa adat itu sudah melekat ke dalam nilai-nilai yang melekat, seperti di Bali itu kan punya norma-norma yang sudah menjadi bagian dari agama begitu ya. Tapi kalau di desa-desa non-desa adat sebetulnya bisa dikembangkan melalui produk peraturan perundangan di level desa yang dimungkinkan menurut undang-undang. Misalnya ada peraturan desa, ada SK Kepala Desa, peraturan bersama antar kepala desa. Itu bisa dikembangkan berdasarkan kesepakatan lokal. Jadi desa itu hari ini harus dihargai dan adanya posisi seperti itu. Dan desa ini menjadi arena bagi teman-teman di desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Kalau dulu kita sering mendengar istilah bermasyarakat, berbangsa, bernegara, maka sekarang ada istilah berdesa gitu teman-teman di entitas desa. Jadi sebuah proses bermasyarakat di level desa yang mengakui prosedur-prosedur dan nilai-nilai desa. Jadi didorong oleh village driven development gitu ya. Dan kalau di PNPM itu cenderung shortcut dia berbasis pada komunitas, itu kelompok masyarakat gitu. Dulu sebelum ada undang-undang desa, ada desentralisasi desa, desentralisasi itu isunya lebih kepada kabupaten gitu ya. Nah, ini sementara desa diposisikan sebagai objek daripada atau sisa-sisa kewenangan yang ada di kabupaten. Nah, ini situasi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman saya kira banyak teman-teman yang paham persoalan ini.
karena saya lihat pesertanya juga banyak dari desa-desa yang sudah eksis sebetulnya, yang sudah paham betul tentang isu ini. Dan saya kira ini hanya merefresh aja beberapa hal yang kadang-kadang memang undang-undang ini juga hampir-hampir dilupakan ya, karena sudah adanya aktivisme para teman-teman semua, termasuk di yang ngurusin desa sekalian di kementerian ataupun di Pemda, saking asiknya dengan isu-isu atau pelaksanaan program, kadang-kadang arahan awal dari undang-undang ini perlu di-refresh, perlu disegarkan kembali begitu. Nah, ini saya kira forum ini baik untuk di samping merefresh tapi menyamakan persepsi ya. Nah, ini berikutnya, ini kalau kita bicara desa tadi, kita bicara ada desa dan ada kawasan perdesaan gitu ya. Nah, ini kita mau bicara pada level mana begitu ya. Sebetulnya kalau kita bicara desa, kita bicara desa membangun atau pembangunan desa begitu. Kalau bicara kawasan perdesaan, kita bicara membangun desa atau pembangunan kawasan perdesaan. Ini istilah-istilah agak membingungkan kalau kita tidak sehari-hari berkecimpung dengan istilah ini. Tapi intinya, kalau kita bicara pembangunan desa atau desa membangun, kita hanya fokus pada desa itu sendiri, gitu ya. Dan tentunya kita paham bahwa di desa itu adalah sebagai subjek ya. Di dalam desa itu sebagai subjek pembangunan, dia punya kewenangan sekarang ini untuk menyusun perencanaan ya. Ada yang disebut dengan RPJM desa, RPJM desa, RKPD yang bersifat 6 tahunan, atau RKPD 1 tahun, dan APB desa. Ini kalau dulu kalau adanya Musrenbangdes gitu ya, sebelum ada undang-undang, dia hanya mengidentifikasi kebutuhan terus dilempar ke kabupaten sebagai agenda sektor, dinas gitu ya. Tapi sekarang saya kira dengan undang-undang desa ini, desa juga punya dokumen perencanaan. Nah, ini yang harus kita hargai oleh kita semua. Ketika kita mau masuk ke desa, maka kita harus kulonuwun, harus permisi kepada teman-teman di desa, karena desa itu adalah sebuah entitas pemerintahan level desa yang punya eksistensi yang luar biasa dan punya kewenangan juga yang cukup besar dengan regulasi yang ada. Dan pemerintah desa itu atau kepala desa misalnya, dia bukan sekedar anak buahnya atau anaknya bupati dalam konteks pemerintahan desa, tapi dia adalah pimpinan masyarakatnya. Jadi masyarakat yang berpemerintahan. Jadi ada sebuah keniscayaan bagi kita yang menggunakan isu desa dan mau masuk ke desa harus menghargai eksistensi desa dan berbagai kewenangan yang dimilikinya. Dan itu artinya kita harus sama-sama mengingat gitu seperti ini. Dan hasil yang kita terima dari proses-proses desa membangun itu, otomatis satu desa harus punya pilihan-pilihan. Biasanya kita mengenal istilah one village, one product, atau kita menetapkan fokus kegiatan kita apa, mau jadi desa wisata atau apa, itu biasanya kita bicara desa. Tapi ketika ternyata satuan usaha itu tidak cukup hanya pada skala desa, harus dikembangkan antar desa, misalnya kawasan desaan wisata juga bisa seperti itu. Misalnya ada desa yang memang potensinya pada aspek produksinya, ada misalnya dari aspek pengelolaan sumber daya alamnya, tapi ternyata dia nggak punya lahan parkir, misalnya lahan parkirnya ada di desa lain, atau penginapannya ada di desa lain, atau souvenirnya ada di desa lain, maka itu harus didelinasi sebagai satu kawasan perdesaan berbasis wisata misalnya, dan itu harus diregulasi berdasarkan kerjasama antar desa, dan ada kesepakatan dalam melalui yang ditetapkan oleh peraturan bersama antar kepala desa. Dan BUMDesnya juga berbeda begitu kalau mau dikelola oleh BUMDes ya. Jadi BUMDes kalau di desa itu ada BUMDes, tapi kalau di dalam antar desa, desa-desa yang bekerja sama itu ada BUMDes bersama atau BUMDesma. Nah, ini regulasi-regulasi ini penting untuk kita sama-sama pahami. Dan saya kira menjawab kebutuhan hari ini. Dan teman-teman di sektor yang lain juga punya kebutuhan untuk itu. Misalnya ya, dulu kalau teman-teman di Cipta Karya atau setelah membangun jaringan bantuan untuk air bersih dengan saluran dari rumah ke rumah, itu pasca proyeknya bermasalah. Artinya setelah terinstal air mengalir, lalu ini siapa yang mengelola gitu? Lalu dana operasionalnya dari mana begitu? Terus maintenance-nya dari mana begitu? Apakah masyarakat? Nah, ini dengan adanya BUMDes misalnya atau BUMDes bersama, karena air itu tidak bisa hanya sekedar mengalir di desa itu. Kadang-kadang airnya dari desa A mengalir ke desa B, atau di desa A-nya sendiri ada penduduk,
adanya di desa B gitu. Itu kan perlu diregulasi atau diatur di antar desa dan itu dikelola oleh suatu kelembagaan BUMDes bersama misalnya. Nah, ini banyak misalnya di pariwisata juga seperti itu, di pertanian juga banyak. Jadi ada kebutuhan seperti itu, tapi dulu tidak tahu regulasinya seperti apa. Sekarang sebetulnya ada regulasinya. Dan tentu ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya di teman-teman di pariwisata ya. Mana objek wisata yang dikelola, dikerjasamakan dengan BUMDes, mana-mana yang enggak. Mana yang lebih efektif? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa. Nah, itu masing-masing sebetulnya bisa mengkaji sendiri begitu ya. Karena banyak teman-teman komunitas pengelola pariwisata itu menggunakan aset desa. Aset desa yang notabene itu hak seluruh desa, hak seluruh warga desa, atau menggunakan tanah-tanah milik BUMN seperti perhutani dan lain-lain. Nah, ini kan kalau BUMN bekerja sama dengan masyarakat itu kan agak sulit. Maka BUMDes bisa memfasilitasi untuk kerjasama dengan BUMN dan kemanfaatannya dikelola bersama masyarakat. Ini hal-hal seperti ini yang saya kira peluang-peluang itu ada gitu ya. Ya, tentunya belum semua bisa meng-create ini, tapi beberapa sudah ya. Saya lihat teman-teman yang di Bogor nih ya, di Bantarsari ya, ada di sini yang wisata jamu. Saya pernah ke Bantarsari, ke Halimnya, dan saya lihat bagus ya, ada mulai kerjasama dengan pengelolaan untuk kebun ya, karena nanti semua teman-teman peserta ini punya cerita menarik kan? Dan bisa berkisah tentang kisah suksesnya, dan itu menjadi bagian listen learn bagi kita ya. Nah, ini saya sampaikan kembali bahwa di dalam pembangunan perdesaan, kalau dulu kita bicara perdesaan itu kita bicara hanya pertanian, tapi hari ini kita punya suatu pendekatan baru melihat sektor yang bisa kita kembangkan, karena ternyata di desa atau di perdesaan itu ragam sektor ekonominya banyak. Ada wisata perdesaan, juga banyak manufaktur yang bisa dikembangkan berdasarkan sumber daya alam di desa, dan industri teknologi informasi komunikasi bisa berbasis di desa dengan suasana hari ini, dengan infrastrukturnya yang ada. Saya kira dengan, apalagi misalnya di sekitaran di Jawa misalnya, atau di kota-kota besar di luar Jawa, kan akses kepada wilayah perdesaan sudah cukup besar, internet sudah bagus. Jadi banyak para pengembang daripada software atau apapun namanya begitu ya, yang berbasis pada teknologi informasi itu senang dan berada di desa itu senang dan cukup produktif juga gitu. Dan aktor kuncinya kalau dulu kita bicara pembangunan perdesaan itu hanya pemerintah pusat dan petani gitu, karena sektornya petani, sektornya pertanian gitu ya. Nah, hari ini dengan adanya ragam sektor di perdesaan, maka sesungguhnya semua bisa ikut serta ya. Seperti Super K ini luar biasa, gebrakan-gebrakan dengan desa andalan ini saya kira bisa menjadi model keterlibatan pihak swasta ataupun LSM atau siapa gitu ya, yang ingin masuk ke dalam peran sertanya dalam pembangunan desa. Cuman memang itu tadi, kita harus melihat situasinya desa itu hari ini seperti apa regulasinya. Jangankan teman-teman di di LSM atau swasta, di kalangan kementerian di pusat sendiri ketika akan masuk ke desa itu perlu energi khusus untuk menyamakan persepsi bahwa keberadaan lembaga terdepan sektor di desa itu harus berkoordinasi dengan desa, itu tidak mudah karena ada kecenderungan regulasinya itu organisasi dari pusat sampai desa itu sudah dalam satu kesatuan petunjuk teknis, sehingga perlu ada komunikasi tersendiri begitu agar memposisikan bagaimana kelembagaan sektor itu menyatu dengan kelembagaan yang didesain melalui basis undang-undang desa. Itu tidak mudah ya. Tapi itu suatu proses yang sudah 7 tahun sebetulnya undang-undang desa ini, dan perjuangan untuk sampai kepada menjadikan desa efektif sebagai subjek daripada perencanaan, pelaksanaan pembangunan itu masih sedang diperjuangkan terus-menerus oleh teman-teman di desa khususnya ya. Nah, ini satu alternatif strategi. Ini sengaja saya sampaikan ini PowerPoint dari profesor di Bogor ya. Ini satu gambaran bahwa kalau kita bicara desa itu demikian kompleks begitu ya. Demikian multi peran atau multi aktor begitu ya. Dan banyak aspek yang harus kita lihat begitu. Sehingga sebetulnya tidak bisa hanya dikerjakan oleh salah satu pihak semata. Ya tadi, dan itu tidak bisa cepat begitu ya. Ada urusan-urusan yang harus diselesaikan setahun bisa, harus 5 tahun, jangka panjang dan lain-lain.
Nah ini tadi saya bicara tentang sektor, basis sektor. Itu di desa itu banyak sekali potensi-potensinya. Saya lihat ada yang produk unggulan desa itu nanti teman-teman desa bisa cerita ya. Ada yang saya lihat banyak yang punya keinginan untuk mengembangkan desa wisata, tapi banyak juga yang sektor basisnya di pertanian dalam konteks perkebunan, tanaman hortikultura gitu ya, buah-buahan dan lain-lain. Saya kira bagus disesuaikan dengan potensi yang ada. Itu harus berbagi. Dan saya sekali lagi mengingatkan pentingnya mencoba melirik BUMDes gitu. Ketika teman-teman bicara desa, tentunya tidak serta-merta bagaimana model kerjasamanya, tapi paling tidak teman-teman di desa itu sendiri mulai hari ini harus merevitalisasi BUMDesnya itu sendiri. Dan dengan undang-undang yang baru tentang Cipta Karya sudah turun lagi PP-nya tentang BUMDes dan Kementerian Desa sudah mengeluarkan bagaimana tata caranya. Hari ini penghargaan terhadap BUMDes sudah lebih kuat ya, karena beberapa tahun yang lalu orang memandang BUMDes ini makhluk apa begitu. Bukan PT, bukan koperasi, bukan apa gitu. Lalu sementara dia entitas bisnis juga begitu yang harus berhubungan dengan transaksi bisnis yang formal gitu. Misalnya harus punya NPWP, harus bagaimana membuka rekening, bekerja sama dan lain. Sekarang regulasi itu sudah ada dan ini PR besar bagi teman-teman di desa hari ini. Saya kira teman-teman peserta konferensi hari ini pun para kepala desa, BPD dan para penggerak BUMDesnya juga sedang pusing nih ngurus pendaftaran BUMDes ini. Berikutnya barangkali di desa juga tidak semuanya terus nyaman, ada bencana dan lain-lain, juga perlu dipikirkan gitu ya. Berikutnya adalah pada bagaimana penggunaan APBDes ya. APBDes anggaran pendapatan belanja desa. Ini juga perlu dipikirkan dengan baik karena ketika APBDes ini kewenangannya ada di desa dan bantuan dari provinsi, kabupaten dan pusat juga ada, tidak didesain untuk sebuah keberlanjutan program, saya kira akan menjadi pemborosan ataupun barangkali menjadi ajang penggunaan yang nggak efisien gitu ya. Berikutnya jangan paling di dalam konteks penggunaan desa kita juga harus membangun ekosistem bisnis berbasis digital. Saya kira ini Superkay ahlinya lah ya dan bisa menggalang hal-hal seperti ini karena sekarang juga ada kebutuhan misalnya pendampingan di desa itu bagaimana cara mendampingi teman-teman di desa itu agar produk-produknya itu bisa dipasarkan secara digital gitu. Nggak bisa selagi hanya persoalan itu diselesaikan secara konvensional gitu. Karena eranya sudah berbeda gitu. Nah ini saya kira itu beberapa poin di strategi yang disampaikan Profesor Ernan ya. Dan ini bagi kita saya kira tinggal nanti Superkay dan teman-teman di desa yang dibina oleh Superkay ini kebutuhannya apa begitu. Dan saya kira desa andalan tadi fokus kepada SDM juga begitu. Nah, ini SDM itu dimaksud bisa masyarakat, bisa aparatur desa. Kita kalau aparatur desa sesungguhnya sudah punya istilahnya pendamping desa, ada juga dinas dinas PMD ya yang secara reguler dan punya kewajiban formal untuk melakukan suatu pembinaan di desa. Nah, teman-teman semacam Superkay ini bisa masuk di mana begitu ya? Bisa masuk maksimum atau dimaksimumkan misalnya di aspek-aspek pengembangan ekonomi di masyarakat, UMKM. Sama-sama itu untuk desa juga atau membantu mendesain tentang konsep desa wisata dan lain-lain. Itu saya kira karena banyak juga di Indonesia ini desa yang mentagline-kan sebagai desa wisata misalnya. Jadi saya ingin mengulang saja bahwa pengertian BUMDes yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ini saya kira kalau kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja ini kan Undang-Undang bulldozer ya, Undang-Undang Omnibus Law, jadi semua diatur dalam satu undang-undang. Ini Undang-Undang Desa salah satunya yang direvisi adalah isu BUMDes ini. Jadi BUMDes itu adalah kalau kita baca 1, 2, 3, 4, kalau saya baca satu kesatuan napas, jadi BUMDes itu adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat desa. Dan itu badan hukum sudah jelas ya, didirikan oleh siapa? Kalau oleh desa sendiri namanya BUMDesa, tapi kalau bersama-sama desa-desa itu berkumpul namanya BUMDesa bersama. Dan pilihan kegiatannya banyak gitu ya.
kalau mau ngelola macam-macam juga. Tujuannya apa ya? Nah, ini sekarang sudah diatur di PP 11 ya tentang BUM Desa. Baru turun kan 2021 baru aja. Permen Desa 3 juga 2021 baru aja. Dan mungkin baru 2-3 hari terakhir, baru 3 hari yang lalu lah Pak Menteri BUMDes meluncing tentang bagaimana cara mendaftarkan BUMDes ke dalam sistem yang ada agar diakui sebagai badan hukum. Jadi BUMDes di Indonesia ini sudah banyak, tapi belum dikategorikan sebagai badan hukum dan perdebatannya panjang gitu. Hari ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja, BUMDes adalah badan hukum, tapi tentunya dengan hal tersebut punya syarat-syarat dan prasyarat. Gitu. Di antaranya harus mendaftarkan namanya ke Kementerian Desa dan dilanjutkan dengan ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan sertifikat atau apalah surat ya untuk diakui sebagai badan hukum. Dan ini konsekuensi-konsekuensinya banyak gitu ya. Dan tentunya ini PR besar buat hari ini ya, hari-hari inilah teman-teman di desa itu sedang sibuk ngurusin pendaftaran BUM Desa, sekaligus mungkin sedang sibuk entry data SDGs desa ya, karena ini data-data SDGs desa ini akan menjadi bahan baku untuk penilaian status kemajuan desa. Jadi makanya teman-teman desa juga sangat semangat ini mengisi ini, walaupun secara teknologi sekarang sedang bermasalah karena banyak yang entry di waktu yang bersamaan dan lain gitu ya. Nah ini tadi saya ingatkan tentang BUMDes. Jadi BUMDes itu bisa mempunyai unit usaha, bisa juga nanti unit usaha desa wisata, ada pasar desa, mungkin bisa juga lembaga keuangan. Kalau lembaga keuangan biasanya nanti regulasinya di OJK gitu ya. Kalau desa wisata regulasinya nanti teman-teman di BUMDes yang punya desa wisata harus berhubungan dengan kementeriannya Pak Sandiaga Uno ya. Kalau pasar desa itu regulasi sektornya ada di Kementerian Perdagangan. Jadi masing-masing unit usaha ini ada pembina sektornya gitu ya. Kalau pelayanan air bersih ya mungkin di Cipta Karya apa gitu ya. Nah ini peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh desa dan BUMDes kalau kita mau bicara pengelolaan ekonominya. Nah ini saya kira nah ini di desa ini tergantung potensi sumber daya alamnya. Ada desa yang pelaku ekonominya banyak petani ya, karena memang sumber daya alamnya pertanian banyak gitu ya. Ada yang nelayan karena dia adalah di desa-desa yang ada di pantai atau di pesisir gitu ya. Ada yang pengembangan di aspek pengrajin atau penjahit gitu ya. Dan mungkin itu tadi ada juga yang desa gitu. Nah ini masing-masing sebetulnya dari kementerian sektor sudah punya pembinanya gitu ya. Misalnya tadi petani ada kelompok tani, pembinaannya oleh Dinas Pertanian, terus ke atasnya ada Kementerian Pertanian. Nelayan ada Dinas Perikanan, ke atasnya ada Kementerian Kelautan Perikanan. Mungkin pengrajin juga mungkin ada perindustrian, ada juga Dewan kerajinan gitu ya, di Kerana. Kalau penjahit juga mungkin sama gitu ya. Pun kalau ada teman-teman yang desa wisata juga sama gitu ya, pembinaan sektornya di Kementerian pariwisata gitu ya. Nah ini bagaimana peran BUMDes bisa dimainkan gitu ya, atau teman-teman semacam Superkay bisa ikut serta di mana begitu, bisa masuk di mana-mana sebetulnya. Kalau konteksnya BUMDes misalnya bisa ikut membantu dalam konteks entrepreneurship-nya, bisa membantu bagaimana memfasilitasi pendampingan dalam pendampingan digitalnya, karena teman-teman ini semakin banyak yang membantu semakin baik. Gitu. Nah, tentunya banyak para pemain yang sekarang ingin membantu, alhamdulillah gitu ya. Cuman memang harus berkoordinasikan, apalagi kalau menyangkut regulasi begitu. Seperti beberapa awal yang lalu tentang sistem keuangan desa. Dulu kan banyak sekali konsultan keuangan masuk ke desa menawarkan aplikasi-aplikasi. Ternyata ketika regulasinya menyatakan bahwa aplikasi yang harus dipakai adalah ini, ya beberapa desa ya tentunya nggak harus mengulang gitu ya penggunaan itu. Nah ini di level desanya. Ini kalau kita bicara di level kabupaten ya, atau di level di supra desa, di atas desa, kerjasama antar desa-desa. Maka itu tadi saya sebut ada BUMDes bersama tadi. Tentunya kelembagaan di desa itu tidak hanya BUMDes ya, ada koperasi, dan itu sama-sama para pihak yang punya peran yang bisa dimainkan sesuai dengan situasinya. Kan tidak selalu harus ada BUMDes, karena
BUMDes itu pilihan ya, dapat gitu. Kalau memang tidak ada potensi yang melalui BUMDes ya tidak apa-apa sebetulnya menurut undang-undang. Cuman karena kadang-kadang menjadi target kinerja, kadang-kadang ya semacam dimaksimumkan upaya pendirian BUMDes itu. Tapi sebetulnya kalau memang tidak memilih BUMDes, Undang-Undang Desa coba memberi ruang untuk itu. Dan Koperasi sebagai lembaga yang sudah lebih dulu itu juga eksisnya juga sama, baik. Nah, ini beberapa skema yang banyak dilakukan hari ini seperti ini, dan saya kira sudah banyak para pengusaha-pengusaha kreatif gitu ya, yang bekerja sama dengan institusi atau kelembagaan baru di desa. Semacam saya lihat ada beberapa pemberitaan baru bagaimana supaya ada kepastian produksi, ada kepastian dalam konteks volume ataupun kualitas, dan tidak semua pengusaha punya lahan yang banyak, itu kan bisa bekerja sama dengan desa begitu melalui kelembagaan yang ada. Nah, ini saya kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir barangkali, ini saya dapat data dari Kementerian Desa bahwa hari ini ada sekitar 7.275 desa wisata. Nah, ini kalau orang Kementerian Desa nyebutnya desa wisata. Karena memang fokusnya di desa. Tapi teman-teman di Kementerian Pariwisata saya kira bukan hanya menyebut desa wisata. Kadang-kadang karena isunya wisata lebih dominan, maka ada wisata desa, wisata religi. Seperti kita bicara pisang goreng sama goreng pisang gitu ya. Barangnya sama tapi fokus prioritasnya beda. Nah, ini kita bicara desa wisata. Nah, ini desa wisata ini sudah banyak ya dibantu oleh dana desa. Dan tapi kalau penggunaan dana desa, teman-teman di desa harus hati-hati karena tiap tahun Kementerian Desa membuat permen tentang prioritas penggunaan dana desa. Nah, ini data yang ada di 3 tahun terakhir ini di seluruh Indonesia ini cukup banyak juga ya, ada 89 juta ya. Nah, ini data. Dan BUMDes juga sudah banyak terlibat ya dalam pariwisata, tapi tentunya belum optimal ya. Nah, ini saya hanya mengulang saja bahwa ketika potensi desa wisata ada, teman-teman bisa mengoptimal pengelolaan BUMDes, pemanfaatan dana desa, dan tentunya tidak cukup hanya destinasi wisatanya saja, tapi pendukungnya harus disiapkan. Dan itu tidak bisa hanya mengandalkan satu pemain ya. Kayak pembangunan jalan, jembatan, itu kan kewenangan lain ya, misalnya yang harus dikoordinasikan. Itulah pentingnya koordinasi. Tapi kalau bicara tentang objeknya sendiri mungkin bisa saja satu sektor saja. Tapi kalau akses menuju objek wisata, makanya itu pentingnya musrenbang des, musrenbang di kecamatan gitu ya, dan bahkan pusat gitu ya, karena tidak semua infrastruktur itu kewenangan salah satu level pemerintahan, tapi beberapa jalan ada yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten. Itu perlunya koordinasi. Nah, ini teman-teman bisa juga terlibat dalam konteks pelatihan kepada masyarakat, bisa pada pengrajin yang membuat souvenir, mungkin pada penggunaan bahasa asing, guide, pengelolaan homestay. Nah, itu yang barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Dan sebetulnya saya ingin lebih banyak sharing pengalaman juga. Ini saya lihat teman-teman ini banyak yang sebetulnya sudah eksis lah ya. Justru misalnya ini teman-teman di Bantarsari, wisata Jambu Krista, wisata alam, high impact berbasis kebun sawit. Ini saya sudah dengar langsung dari Pak Kades nih. Waktu saya datang ke Pak Kades belum tak lupa kali sama saya kalau ada di sini. Saya kira itu sementara dari saya. Terima kasih sebagai pengantar. Saya kembalikan waktunya ke host atau moderator. Baik, Pak Arif Ahmad, terima kasih banyak, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan ya, Bapak ya, dari Mbak Hestia. Boleh Mbak Hestia? Tadi sepertinya ada pertanyaan dari Mbak Hestia dulu ya, nanti setelah itu baru Ibu Christian Runga ya. Silakan Mbak Hestia. Mbak Hestia, suara saya terdengar nggak ya? Suara saya, Mbak Hestia. Oke. Oh baik, tolong